Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 1B ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang memahami makna agama dalam aspek dan sumber ajaran agama. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Rizky Dwi Putra sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alia Septiana Aryani, nomor induk 133743122108. Nama saya Syafadio Aulia, NIM P1337437122070. Perkenalkan, nama saya Fania Aziza Nulaili Sulistewati, NIM-nya P1337437122094. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber ajaran-ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Agama yang sempurna adalah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW di seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu dalam 5 sisi kehidupan manusia. Pertama, imaniyah, kedua, ibadah, ketiga, muamalah, keempat, muasyarah, dan kelima, akhlak. Kesempurnaan Islam adalah sebuah keyakinan, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Dari keyakinan itu, kemudian manusia yang sudah yakin harus memiliki rukun iman dan rukun Islam, serta melakukan apa yang sudah diajarkannya. Makna agama. Dalam bahasa Latin, agama disebut sebagai religio, yang berarti sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya. Agama bukan hanya sekadar percaya, tetapi juga merupakan media yang membuat manusia bisa merasakan adanya Tuhan. Pandangan agama harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara pandang masyarakat berbeda dalam memaknai agama. Ada masyarakat yang memandang keyakinan agama sebagai suatu yang harus diamalkan dalam ibadah ritual. Ada juga yang memaknainya sebagai suatu cara berkomunikasi kepada Tuhannya. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, agama adalah pedoman bagi manusia untuk mengatur bagaimana seorang manusia hidup, bergaul dengan sesama, mengatur alam yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perantaraan nabinya, dan serta petunjuk menjadi orang yang berbahagia di dunia dan menyiapkan kebahagiaan di akhirat. Karakteristik ajaran Islam memuat berbagai bidang, seperti bidang agama, muamalah atau kemanusiaan, yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Berikut adalah karakteristik ajaran agama Islam. Nomor 1, Rabbaniyah. Rabbaniyah artinya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. 2, Al-Insaniyah, bersifat kemanusiaan yang universal, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan hanya dikhususkan untuk suatu kaum atau golongan. 3, Kamulah, lengkap dan mencakup seluruh aspek kehidupan. 4, Sahlah, ajaran Islam mudah untuk dikerjakan tanpa kesulitan sedikit pun, sebab Islam tidak membebankan manusia suatu kewajiban kecuali sebatas kemampuannya. 5, Al-Adalah, ajaran Islam bertujuan menegakkan keadilan dan mewujudkan persaudaraan dan persamaan di tengah kehidupan manusia, serta memelihara jiwa, kehormatan, harta, akal, dan agama mereka. 6, Tawazuniyah, yaitu bersifat seimbang, di mana seluruh ajaran Islam menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, antara jasad dan ruh, antara dunia dan akhirat. 7, Marunah, gabungan antara yang tidak berubah, sabat, dan menerima perubahan. Ajaran Islam tidak berubah pada pokok-pokok dan tujuannya,
namun menerima perubahan pada cabang fu'ruh, sarana dan cara-caranya, sehingga dengan sifat menerima perubahan ini, Islam dapat menyesuaikan diri dan dapat menghadapi perkembangan zaman. Aspek-aspek ajaran agama Islam. Yang pertama, aspek akidah. Aspek akidah merujuk pada keimanan terhadap Allah SWT dan semua yang difirmankannya untuk diyakini. Dalam Islam, pendidikan akidah sendiri menempatkan posisi yang paling mendasar seperti terlihat pada rukun Islam yang pertama. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, diwujudkan dalam perbuatan dengan amal soleh. Akidah dalam Islam harus berpengaruh pada segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, sehingga aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah. Ajaran akidah menjadi hal yang paling didahulukan oleh Rasulullah SAW kala mengajarkan Islam kepada para sahabatnya. Yang kedua, ada aspek syariah. Syariah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah atau yang diciptakan pokok-pokoknya di dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan saudara sesama muslim, dengan saudara sesama manusia, dengan alam, dan hubungannya dengan kehidupan. Syariah berasal dari wahyu Allah yang dituangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, diwajibkan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila manusia ingin hidup bahagia dan tentram, baik di dunia dan di akhirat, syariah berpusat pada 2 segi kehidupan yang cukup mendasar, yaitu aspek ibadah dan muamalah. Aspek ibadah terdiri dari 2 jenis, yaitu ibadah dalam pengertian umum dan pengertian khusus. Ibadah dalam pengertian umum yakni semua amalan yang diizinkan oleh Allah dan yang tidak ditetapkan secara terperinci mengenai keharusan mengerjakannya. Sedangkan ibadah dalam arti khusus yakni apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah secara terperinci. Yang terakhir ada aspek akhlak. Akhlak adalah suatu gejala kejiwaan yang sudah meresap dalam jiwa. Daripadanya timbul perbuatan dengan mudah tanpa mempergunakan pertimbangan terlebih dahulu. Apabila yang timbul daripadanya adalah perbuatan baik, terpuji menurut akal dan syara, maka disebut akhlakul mahmudah atau akhlak yang baik. Sebaliknya, apabila yang timbul daripadanya adalah perbuatan yang jelek, maka dinamakan akhlakul mazmumah atau akhlak yang buruk. Dalam menjalankannya, sebaiknya berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Secara garis besarnya, menurut sifatnya terbagi kepada 2, yakni akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sumber ajaran Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. 2. Hadis atau sunnah. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. As-sunnah berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Quran serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Macam-macam hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah dilihat dari segi bentuknya, diantaranya 1. Qauliyah, yakni semua perkataan Rasulullah. 2. Fi'liyah, yakni semua perbuatan Rasulullah. 3. Takririyah, yakni penetapan, persetujuan, dan pengakuan Rasulullah. 4. Hamiyah, yakni sesuatu telah direncanakan oleh Rasulullah dan telah disampaikan kepada para sahabatnya untuk dikerjakan, namun belum sempat dikerjakan karena telah datang ajalnya. Hadis atau sunnah dilihat dari segi jumlah orang yang menyampaikannya, diantaranya 1. Mutawatir, yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. 2. Masyhur, yaitu diriwayatkan oleh orang banyak, namun tidak sampai jumlahnya kepada derajat mutawatir. 3. Ahad, yaitu diriwayatkan hanya oleh 1 orang saja. Hadis atau sunnah dilihat dari segi kualitasnya, diantaranya 1. Sahih, yakni hadis yang benar dan sehat tanpa ada keraguan atau kecacatan. 2. Hasan, yakni hadis yang baik, memenuhi syarat seperti hadis sahih, letak perbedaannya hanya dari segi kedoibitannya atau kuat hafalan. Hadis sahih, kedoibitannya lebih sempurna daripada hadis hasan.
3. Dhaif, yakni hadis yang lemah. 4. Maudhu, yakni hadis yang palsu atau dibuat-buat. 3. Ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad. 1. Qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru muncul yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. 2. Istihsan, yaitu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena adanya suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. 3. Maslahah mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. 4. Sudus syariah, yakni tindakan dalam memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan dan kemaslahatan umat. 5. Istisab, yaitu menetapkan berdasarkan hukum yang ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan. 6. Urf, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan, adat atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Metode belajar agama Islam. 1. Mendengarkan ayat Al-Quran sejak dikandungan. 2. Memberi contoh sikap yang baik. 3. Menceritakan cerita sejarah dan kisah Nabi. 4. Menggunakan metode yang menyenangkan.